Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa hadama nafa'a bilumihi wa barakatih wa nafahati wa madati wa karamati bidarini amin. Kitabul libasi. Bismillah. Babu ma yakun idha labisa thawban jadidan. Wa bihi qad hadathana Umar ibn Aunin قال أخبر ابن مبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو إمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Nah, kitab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pakaian. Bab pertama, ma yaqulu idza labisa thawban jadidan. Apakah sesuatu yang membaca ia seseorang? Apakah sesuatu yang membaca ia seseorang apabila dia memakai pakaian yang baru? Hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza stajadda, apabila memperbaharui ya Nabi, maksudnya membeli pakaian baru, sauban akan pakaian, samahu bismi, memberi nama ya Nabi akannya pakaian dengan namanya pakaian. Jadi setiap pakaian Nabi itu punya nama. Apa yang Nabi beli? Imma komisan, ada kala gamis. Ada kala gamis. Atau imamatan atau sorban. Summa yaqulu, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu lah pujian. Anta kasautanihi, Engkau telah memberikan pakaian akan aku, akannya pakaian. Anta kasautani, engkau telah memberikan pakaian kepadaku, akannya pakaian. As'aluka, aku meminta kepadamu min khairihi, dari kebaikannya pakaian. Wa khairi ma suni'ala, dan kebaikan sesuatu yang dibuat ia pakaian untuknya sesuatu. Wa a'udzubika min syarri, aku berlindung denganmu dari kejelekannya pakaian. Wa syarri ma suni'ala, dan kejelekan sesuatu yang dibuat akan ia pakaian untuknya sesuatu. Jadi kita minta yang baik-baiknya saja, yang kita berlindung daripada Allah dari kejelekan pakaian. Di antara kebaikan pakaian untuk aurat, untuk ibadah, untuk tazayyun, untuk tajammul, untuk tanazzuf. Kemudian kejelekannya adalah takabur, sombong, angkuh, dan sebagainya. Qala Abu Nadrah, maka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza labisa, apabila memakai oleh salah seorang kalian akan pakaian yang bagus, qila lahu, maka akan dikatakan kepadanya, tubla wa yukhlifullahu ta'ala. Tubla maknanya kamu, tubla dilusuhkan akan ia pakaian dan mengganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubla dilusuhkan akan ia pakaian, maksudnya pakainya sampai lusuh, yang gaya hidup orang modern
Baju dalam itu sekali pakai. Nah, beli, pakai, selesai buang. Beli, pakai, selesai buang. Enggak, itu belah betul-betul sampai hancur, sampai lusuh. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن جرير بإسناد نحوه وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن دينار عن جرير بإسناده ومعناه وبه إليه قال نصير بن فرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد فرج قال حدثنا عبد الله بن فرج قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Nah, ini tambahan dua hadis. Perbendaharaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Pertama, doa makan. Yang kedua, doa berpakaian. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman, siapa saja memakan ia akan makanan. Telah memakan ia akan makanan." Tidak selesai. Kemudian dia baca doa, "Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am." Segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberi makan ia akan aku, yang telah memberi makan ia akan aku akan ini makanan, wa razaqani, dan telah memberi rezeki ia akan aku, hi akannya makanan, min ghairi haulin wala quwwah, dan tanpa daya upaya dari aku, tanpa daya upaya dari aku, wala quwwah, dan tanpa kekuatan. Niscaya diampuni baginya seseorang apa saja yang telah terlalu dari dosanya dan apa saja akan datang. Wa man labisa thawban, dan siapa saja yang telah memakai ia akan pakaian, telah dipakai. Yang tadi sebelum memakai, dia ini telah dipakai. Celana dah masuk ke pinggangnya, baju sudah dikancingin, natap di cermin. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian akan aku, yang telah memakaikan akan aku akan ini pakaian. Wa razaqani, telah memberi rezeki ya Allah akan aku akannya pakaian, min ghairi haulin, tanpa daya upaya dari aku, wala quwwatin, tanpa kekuatan. Niscaya diampuni bagi seseorang apa saja yang telah terlalu dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa saja yang telah terakhir. Itu dosa kecil, mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, pengampunan dari Allah hanya dengan doa, karena doa itu mengandung syukur dan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babun fima yud'a liman labisa thawban jadidan. Bab pada sesuatu yud'a yang didoakan. Nah, yang didoakan bagi orang yang memakai dia akan pakaian yang baru. Nah, وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذاني قال حدثنا أبو ندري قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن ابن سعيد بن عاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه فكست القوم
فقال ائتوني بأم خليل فأتي بها فألبسها إياها ثم قال أبلي وأخلك مرتين وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر ويقول سنة سنة يا أم خليل وسنة في كلام الخبشة الحسن. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Khalid binti Khalid, mak si Khalid, putri Khalid. Jadi dikasih nama anaknya dan nama bapak Khalid bin Sa'id bin As radhiyallahu ta'ala anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi kiswatin, didatangkan akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian. Ada beberapa pakaian datang dikirimkan ke Madinah. Fiha, pada pakaian-pakaian tersebut ada satu khomisah, selendang segi empat yang kecil. Khomisatun sawiratun, selendang segi empat kisah, selendang yang tipis yang segi empat. Faqala, maka berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarawna ahaqqu bihadhi, siapa menurut kalian yang lebih berhak dengan ini pakaian? Masa kata kaum, diamlah kaum, diamlah para sahabat. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ituni bi Ummi Khalid, datangkan oleh kalian akan aku dengan Ummi Khalid. Artinya tolong panggilkan Ummi Khalid. Wa utiya biha, maka didatangkan dengannya Ummi Khalid. Wa albasaha, dan memakaikan ya Nabi akannya pakaian akannya Ummi Khalid. Kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, abli wa akhliki, pakailah sampai lusuh dan pakailah sampai lusuh. Abli, akhliki mana sama, maratain dua kali. Maka judul hadis adalah sesuai dengan kalimat yang ini, fima yud'a, tentang sesuatu yang didoakan bagi orang yang memakai pakaian baru. Doa orang yang memakai pakaian baru yang tadi, doa setelah memakai pakaian, hadis nomor terakhir di atas. Nah, doa memakai pakaian baru artinya sebelum memakai baca doa. Itu hadis pertama. Allahumma lakal hamdu anta fasaitanihi as'aluka min khairi wa khairi ma suni'ala a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'ala. Kemudian setelah terpakai bajunya, baca doa hadis terakhir, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, tapi ketika pakaian ini ketika kita lihat orang pakai pakaian baru, bukan kita, teman beli baju baru, dia sedang pakai baju barunya, maka yang kita doakan adalah abli akhliki. Itu kalau temannya perempuan, temannya laki-laki, abli akhlik. Nah, pakai sampai lusuh, pakai sampai habis. Waja'ala, jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zuru, itu melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamin, kepada satu gambar alam, kepada satu gambar fil khamisah, pada selendang tersebut, ahmar, berwarna merah atau berwarna kuning, selendangnya bergambar. Maka Nabi katakan, sana sana ya Ummu Khalid. Sana itu adalah bahasa orang Habasyah yang artinya bagus. Bagus, bagus wahai Ummu Khalid. Maka di sini kita bisa pahami bahasanya memakai selendang bahagian dari pakaian yang dikenal di zaman Nabi. Yang kedua, laki-laki perempuan itu ada selendangnya. Nah,
laki-laki, perempuan ada selendang, tapi beda selendang laki sama perempuan. Kemudian Nabi memperbolehkan memakai pakaian yang bergambar, tapi gambarnya bukan gambar makhluk hidup, mungkin gambar-gambar lain, atau gambar apa, gambar pemandangan, gambar jam gadang, rumah gadang. Babu majah fil qamisi, bab hadis-hadis yang datang tentang baju gamis. Nah, baju qamis, qamis, orang Yaman baca qa itu dengan ga, maka jadi dia gamis. Jadi gamis itu bahasa Yaman, bahasa Arabnya qamis, bahasa Yamannya gamis, bahasa kitanya jubah. Dan jubah sama gamis beda. Hadis. وبه قال لنا إبراهيم بن موسى قال لنا فضل بن موسى عن عبد الله المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلامة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata ya Sayyidatina Ummi Salamah adalah ahabbus thiyab, yang paling dicintai pakaian, adalah yang paling disukai pakaian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu gamis. Nah, sehingga tidak ada bahasa budaya Arab. Nah, menjengkelkan tuh bahasa budaya Arab, bikin kita naik darah. Nah, jangan terlalu berlebihan beragama. Cadar budaya Arab, sorban budaya Arab, gamis budaya Arab. Kita orang Indonesia, budaya kita batik sama sarung. Jadi sepertinya kayak nggak belajar begitu. Nah, nggak belajar tapi berani pula ngomong. Jadi akhir-akhir ini muncul lagi, udah pernah tenggelam. Wafara yafiru, wafranaka rabbana wa ilaikal masih. Nah, udah upload muncul lagi dia. Nah, itu merusak umat, menyesatkan. Tapi anehnya ada aja orang percaya. Indonesia ini laris segala, aliran sesat laris, jimat laris, bulu bertemu dua mata laris, keris laris, keris empu gandring laris. Di Jawa ada keris empu gandring, Sumatera ada keris empu gandring. Keris itu satu, kenapa ada dua nih? Coba lihat di sini, bukan budaya. Gamis bukan budaya, gamis sunnah. Nabi katakan yang paling Nabi sukai dari seluruh pakaian itu adalah baju gamis. Nah, hadis sahih. وبه إليه قال لنا زياد بن أيوب قال لنا أبو ثميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن أم سلامة قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص. Nah, diriwayatkan pada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata ya Sayyidatina Ummi Salamah lam yakun thawbun, tidak ada pakaian yang lebih disukai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi dari gamis. Nah, awal-awal pakai gamis, masya Allah, rasanya malu sekali. Nah, itu kan pakai gamis di daerah yang gamis sudah menjadi tren. Nah, artis-artis juga sudah pakai gamis. Di tempat saya dulu di zaman itu nggak ada orang pakai gamis. Kalau kita pakai gamis menjadi makhluk aneh. Nah, pulang ke kampung, orang nggak kenal gamis, nggak dipakai, orang lihat semuanya. Kita jalan tuh susah jalan. Susah kali jalan. Langsung kok pakai gamis biasa-biasa saja. Apanya pakai gamis,
dari bayi dari bagian gamisnya bapak. Hadis. وبه إليه قال لنا إسحاق بن إبراهيم الهنظلي قال لنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل بن ميسرة عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كانت يدلكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رزقه. Nah, gamis Nabi itu bicara tentang lengannya. Diriwayatkan daripada Sayyidah Asma binti Yazid radhiyallahu taala berkata, adalah yadukum tangan lengan, adalah tangan lengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada rusli pergelangan tangan. Jadi baju gamis Nabi itu lengannya sampai ke pergelangan tangan ke sini. Nah, ada juga nanti riwayat sampai ujung jari. Nah, yang jelas yang di sini dulu, ke lengan. Nanti kita lihat lagi ada nggak yang sampai sini. Modelnya macam-macam lah. Itu namanya baju 2/3. Banyak Wahabi pakai. Nggak tahu, nanti kita lihat hadisnya ada nggak. Ada sampai sini, ada sampai sini, ada juga yang sampai sini. Sampai lengan ada hadisnya. Itu hadis sanadnya dhaif. Untuk sanad nggak ada masalah, cuman penetapan lengan baju. Babu majaa fil akbiyah. Bab hadis yang datang tentang akbiyah. Akbiyah jamak pada kubah. Kubah itu baju jubah yang bukanya di belakang. Ada yang mengatakan begitu. Kubah itu baju jubah yang dibuka di belakang. Itu seperti baju dokter bedah. Nah, bukanya belakang. Hadis. وبه إليه قال لنا قتيبة بن سعيد وبه إليه قال لنا يزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث يعني ابن سعيد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يؤتي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فدعوه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه كباء منها فقال خبأت هذا لك قال فنظر إليه زاد ابن موهب مخرمة ثم اتفقا قال رضي مخرمة قال قتيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمي. Belum sampai 1 jam, baru setengah jam. Tunggu 1 jam. Udah parah kali. Diriwayatkan daripada Sayyidina Miswar bin Makhromah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Miswar bin Makhromah qala berkata, ia qasama Rasulullah, telah membagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akbiyatan, akan kubah-kubah, akan kobak-kobak, mufradnya kobak, baju, sejenis baju. Walam yukti makhramatan syai'an, dan tidak memberikan ya Nabi akan Sayyidina Makhramah akan sedikit pun. Faqala Makhramah, berkatalah Sayyidina Makhramah kepada putranya yang bernama Miswar, ya bunai, hai putraku, intalik bina, berangkat kita jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dapat, kita kok nggak dapat, begitu. Antaratu ma'ah, aku pun berangkat bersamanya bapakku. Ini hadis pada Miswar dengan bapaknya Makhramah.
Berangkatlah aku mau bersama beliau. Qala udkhul fad'uhu li. Udkhul fad'uhu li. Berkata, ya bapak, masuklah kamu wahai anak. Anaknya suruh masuk duluan. Panggilkan olehmu akannya Rasulullah untuk aku. Enggak segan-segan juga bapaknya, suruh anaknya manggil Nabi. Qala, berkata Sayyidina Miswar, fada'autuhu, maka aku panggil akannya Nabi SAW. Jadi Sayyidina Miswar yang ngetuk pintu Nabi, yang manggilkan Nabi untuk bapaknya Sayyidina Makhram. Fa kharaja ilaihi, maka keluar ia Nabi SAW kepadanya bapak saya. Wa alaihi kibaun minha, di atasnya Nabi ada baju kiba, baju koba, darinya pembagian tadi. Jadi sahabat dapat, Nabi ternyata keluar pakai baju kiba juga. Maka berkatalah Nabi SAW, khabattu hazalah, aku siapkan ini, aku simpan ini buat kamu. Nah, ini aku simpan untuk kamu. Ini cuma kenapa? Udah aku simpan untuk kamu. Qala fanazara ilaihi, maka memandang ia bapak kepadanya baju. Nah, zada Ibnu Mawhab, menambahkan oleh Ibnu Mawhab, makhrama summa tafaqa fanazara makhrama ilaihi. Qala radiya makhrama, senanglah si makhrama. Qala Qutaibah an Nabi Mulaika lam yusammihi, Nabi tidak menyebut nama akannya atau tidak memberi nama akannya. Nah, jadi seperti kehidupan yang pernah kita ketahui di zaman Nabi SAW, itu pakaian sangat kurang sekali. Jadi di antara sahabat jarang yang punya dua pakaian. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh tabi'in, apa kata Sayyidah Aisyah, apa kata tabi'in, apakah boleh pakaian yang kita pakai saat berhaid lalu kita pakai kembali nanti untuk suci, untuk sholat? Nah, kata Sayyidah Aisyah, siapa di antara kami emangnya yang punya dua pakaian? Siapa emangnya yang punya dua pakaian di antara kami? Artinya kami itu jarang punya dua pakaian. Otomatis pakaian yang kami pakai untuk berhaid, itu pula yang kami pakai nanti untuk sholat. Maka kalau ada bekas darah, kami akan cuci di tempat bekas darah saja. Ini kehidupan istri Nabi. Belum lagi dengan cerita sahabat yang walaupun akhirnya wallahu a'lam, yang dia sholat bergantian istrinya. Belum lagi dengan sahabat Nabi yang ditawarkan kawin oleh Nabi yang modal cuma kain sarung saja. Apa mahar yang mau kau kasih? Separuh kain sarungku. Nah, kemudian sahabat hadis-hadis yang sahabat baca Quran di sore hari, di pagi hari, yang menutupi badan kawannya dan badan yang lainnya karena tidak punya pakaian. Jadi kalau ada pembagian baju di waktu itu, ini sesuatu yang mengembirakan. Maka kenapa saya nggak dapat ya? Karena datanglah beliau jumpa Nabi, suruh anaknya, beliau segan. Yang ketahuan itu orang sedang bagi-bagi baju, kita nggak dapat, lalu kita datang pada momen tersebut, pasti dah bisa orang tembaknya, pasti minta baju. Nah, Nabi pun dah tahu itu kedatangan Sayyidina Makhramah. Ini saya pakai untuk, saya simpan untuk kamu, untuk saya. Jangan ya, ini jangan. Sebetulnya Nabi mau pakai itu, tapi karena tinggal satu, ada yang minta, kasih aja sama Sayyidina Makhramah. Babun fi lubsi syuhra. وبه لنا محمد بن عيسى قال لنا أبو عوانة وبه لنا محمد بن يقني بن عيسى عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مهاجر الشامي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه
عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في حديث شريك يرفعه قال من لبس ثوب الشهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زاد عن أبي عوانة ثم تلهب فيه النار. Nah, bab tentang memakai pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah artinya pakaian supaya dikenal orang. Memakai pakaian supaya bisa dikenal orang. Nah, maksudnya dia dibuat sebuah fashion pakaian dengan model-model pakaian tersebut, supaya dia dikenali oleh orang lain. Apakah dengan warna yang berbeda-beda atau dengan yang lain? Besok nggak boleh izin, sekarang boleh. Ini misalnya supaya terkenal dia bikin model apa namanya itu, pokoknya tampil beda, bukan pakaian standar, pakai gaya-gaya lain, maka kerahnya dilapis 3 atau yang robek di sini, kancingnya dimacam-macamin. Nah, itu namanya pakaian syuhrah. Kalau orang lihat, orang akan pandang dia dengan sesuatu yang berbeda. Nah, cari pakaian itu di pasar nggak ada. Gak jumpa pakaian di mana untuk beli pakaian ini. Ini pesan sendiri. Nah, itu namanya pakaian syuhrah. Apa ancamannya? Diriwayatkan pada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala fi hadis syarif yarfa'uhu, beliau merafa'kannya hadis. Apa kata Nabi? Man labisa thawba syuhratin, siapa saja yang memakai akan pakaian yang tampil beda, siapa saja yang memakai akan pakaian yang tampil beda, albasahullahu, itu memakaikan akannya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat, thawban mislah, akan pakaian sepertinya pakaian yang tampil beda. Tampil pula bedanya, beda pula penampilannya nanti di akhirat kelak di antara orang-orang lain. Kayaknya kalau sampai di sini hadisnya enak-enak saja. Cuma di ujung hadis, summa tulahabu fihin naru, kemudian dinyalakan padanya akan api. Tampil bedanya bukan penghormatan, ternyata akan dinyalakan padanya pakaian akan api. Nah, hadis. وبه إليه قال لنا مسدد قال لنا أبو عوانة قال ثوب مذلة. Nah, soba mazal, pakaian kehinaan. وبه إليه قال لنا عثمان بن أبي شيبة قال لنا عبد الندري قال لنا عبد الرحمن بن سبيل قال لنا حسان بن عطية عن أبي منير الجرشي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupakan dirinya dan satu kaum, maka dianya siapa, maka dianya orang itu bagian dari mereka kaum. Hadis ini hadis sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam berpakaian. Hadis ini sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam hadis berpakaian. Fashion. Nah, pakaian syuhrah, fashion dari sebuah pakaian. Apa kata Nabi? Orang yang menyerupai satu kaum, maka dia digolongkan yang kaum tersebut. Maknanya Muslim dilarang meniru fashion pakaian daripada selain Muslim. Nah, peci, nah, gaya Yahudi, Cibuti. Nah, itu kan Yahudi pakai peci, ubun-ubunnya saja kecil bulan.
atau tutup kepalanya. Kemudian baju, dan di sini ada salibnya. Nah, baju jaket biasa begitu. Baju gamis juga ada di bawah orang begitu. Di sini disambung, jahitannya disambung sini. Ada putus di sini, disambung. Kalau dibuka kancingnya terbuka salibnya. Itu pasangnya tuh. Terus ini ada jahitan. Apakah bis benar warna yang lain daripada kain itu namanya salib. Kalau ada antum punya baju itu nggak boleh dikancingin, haram dikancingin, buka saja supaya nggak ada salib. Nah, enggak, nah caranya tidak dibeli. Ada perintahnya abli, oke sampai besar. Ada buka kancingnya. Ikut hadis Nabi, bahasanya Nabi itu sunnahnya buka kancing. Nah, tidak ada ditutup, yang nampakkan bulunya pula. Nah, sengaja dibuluin dadanya dan minyak kemiri, sunnah Nabi buka bulunya. Nah, tasyabbaha biqaumin. Kemudian itulah ulama dulu ya, saya bilang dulu karena modern ini macam-macam perangai ulama, yaitu salah satu ciri-ciri daripada pakaian zimmi itu adalah topi pen. Nah, jadi si zimmi supaya dia beda dengan muslim tempatan, dia harus pakai zinar, sabuk. Yang kedua pakai kain yang ditempelkan di baju yang beda warna. Kemudian pakai tali leher, pakai hati Yahudi, tidak zimmi. Ada beda-beda warnanya, merah, beda-beda, kuning. Ada Yahudi ini, merah, Majusi ini, kemudian Nasrani ini, supaya bisa berinteraksi di tengah masyarakat Madinah. Ini zimmi ini. Jadi kita nggak boleh bicara soal rahasia negara kepadanya. Maka ditandai-tandai hal-hal seperti itu, dipelajari oleh bangsa Yahudi. Setelah dipelajari, dibuat itu sebuah kebanggaan, diangkat. Sehingga di sini tulis Provinsi Sumatera Barat, Keduri Handayani, bagian mesin, kemudian lambang-lambang yang banyak, sebuah kebanggaan, warna-warni sih sebuah kebanggaan. Ini bintang pernah nangkap ikan hiu, ini bintang pernah menaklukkan ini. Kemudian buat dasi, kemudian buat topi. Itu semuanya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis babu fil suf wasya'ar, bab memakai kain wool dan bulu. Bulu artinya kain yang masih ada bulunya, kulit yang masih ada bulunya, kemudian kita buat pakaian. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sanad qawli qala hadatsana Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Mawhab ar-Ramli wa Husain bin Ali qala hadatsana Ibn Abi Zaidah an nabihi an Musa bin Shaybah an Safiyah binti Shaybah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, telah keluarlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar di sini maknanya dari Masjid Nabawi dari rumah beliau ke Masjid Nabawi. Wa alaihi, di atasnya Nabi ada mirtun. Mirtun itu pisah, selendang. Nah, disebut wa alaihi itu bisa maknanya dipasang di pundak.
Mirtun kisah. Ke bahasa kita rida, kasarnya banyak, mirtun lah. Tadi apa bahasanya lagi? Gamis, komiso. Nah, itu semuanya rida. Semuanya rida dengan bahan yang berbeda, dengan corak yang berbeda, beda-beda namanya. Kalau dia kecil segi 4 ada gambarnya, namanya komiso. Kalau dia agak lebar namanya kisah. Apa tadi namanya? Masya Allah, dia agak pening. Mirtun, ada bahasanya rida. Jadi di atas Nabi itu ada mirtun. Murahal, murahal itu maknanya madmunatun wara'ah, muhmalah maftuhah, dengan mim madmumah, kemudian ra muhmalah, fatah, ha tasdid, lam muazzam. Kata Imam Nawawi, fatah ra, fatah ha, muhmalah musyaddadah, dia wasabul ladzi rahul jumhur wa fiya qadi nabaduhum alaihi suwarijal wasaw al-awal mana alaihi suratul rihal jibil. Murahha, murahha itu yang ada gambar kandang unta. Itu mana murahha. Wa alaihi, di atasnya Nabi ada mirtun, selendang murahha yang ada gambar kandang unta. Itu cuma gambar selendang Nabi, gambar kandang unta. Kita kan gambar rumah gadang kan, nah, gambar lumbung padi, gambar macam-macam. Murahha min sya'ar, terbuat dari bulu aswad yang berwarna hitam. Seperti kulit kambing itulah, kulit kambing yang bulunya enggak dicukur lalu dibuat gamis, lalu dibuat rompi. Itu bagus itu. Kulit kambing itu anda kan bisa menyamaknya untuk mainan kunci. Jangan buat mainan kunci, buat lebih lebar lagi, kemudian buat rompi. Nah, jadi pasang di luar, pergi ke markas tuh, baju putih luar kan, kemudian rompinya dari kulit kambing. Bisa dipertahankan nggak bulunya nggak jatuh? Bisa. Kayak apa? Hah? Hah? Tahan aja deh. Apa? Emang nggak jatuh dia? Kira ada bahan lagi. Pikir rompi. Ada 30 ekor kambing, ada 30 rompi tahun ini. Nah, makanya mantap. Rasa ada orang beli, sangat produksi jual. Yang kulit kambing ada yang nggak ada harganya, dia olah jadi rompi, bisa dijual 300.000. 2,5, 2,5 XL 2,5. Nah, itu disebut dengan sa'ar, memakai pakaian berbulu. Yang pernah saya lihat itu di daerah Tengkuban Perahu, itu dijual peci dari kulit kelinci. Nah, itu juga sa'ar, sendal dari kulit kelinci yang masih ada bulunya. Kalau ada jaket dari kulit kelinci yang ada bulunya, kan bagus. Itu disebut dengan sa'ar. Itu suci kalau kelincinya disembelih, tapi kalau di kulit bangkai nggak boleh. Dan sampai pula nanti antum buat rompi dari kulit harimau. Nah, kulit harimau suci dengan cara disama, tapi bulu bangkai tidak pernah suci. Di kulit harimau boleh dibikin baju, tapi bulunya harus cukur karena bulu najis. Tapi kalau kulit dari hewan yang dimakan dagingnya dan disembelih, itu halal dan suci bulunya. Jadi Nabi ada memakai pakaian yang berwarna, yang ada bordirnya, yang bergambar. Tadi Umi Khalid ada gambar di situ, tapi yang jelas bukan gambar makhluk hidup. Di sini murahal,
Ada juga ulama yang menerjemahkan murahal itu artinya bukan murahal tapi murajjal. Murajjal itu ada gambar orang. Itu pendapat dhaif. Pendapat murahal, gambar kandang unta. Hadis. وبسند قوي قال حدثنا عمار بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال لي أبي يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. Itu. Oke, lompat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Burdah radhiyallahu an telah berkata kepadaku oleh bapakku, wahai putraku, lau ra'aitana, jikalau engkau lihat akan kami, wa nahnu ma'an nabiyina, padahal kami bersama nabi-nabi kami kami bersama nabi kami sallallahu alaihi wasallam, wa qad asabatna as-sama, sungguh menimpa akan kami oleh air, oleh langit, maksudnya hujan. Hasibta anna rihana rihud do'an, niscaya engkau akan mengira sesungguhnya bau kami itulah bau kambing. Nah, wahai putraku, sekiranya kamu hidup ya di zaman kami bersama Nabi dulu, ketika kami kena air hujan, kan hujan jarang-jarang di Arab, panas kemarau, kemarau panas, 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 panas. Jadi identik kehidupan mereka itu dengan panas. Tiba-tiba turun hujan, maka hujan itu akan mengeluarkan aroma seolah-olah kamu akan ngira itu bukan bau kami, tapi itu bau kambing. Maksudnya kami bau kambing semuanya. Kenapa bau kambing? Hah? Karena kebanyakan dari kami bajunya dari kulit kambing, bajunya daripada wool. Jadi ketika kena air hujan maka keluarlah bau kambingnya, karena keterbatasan teknologi pada saat itu, pengolahan yang tidak sempurna, jadi bau kambing. Hadis. وبسند قوي قال حدثنا عمار بن عون قال أخبرنا عمر بن زاذان عن ثابت عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها. Hadis khasyatin dan Qala Husain juga. Qala Husain qala Abi sana Yahya bin Zakaria. Ibrahim ibnu Ala Az-Zubaidi. Ada. Nanti. Ada. Nanti. Tadi kamu baca? Tapi ada nomor yang kirain itu cuma komentar ya. Hadis itu baca. Jadi qala Husain qala hadatsana Yahya ibn Zakaria qala hadatsana Ibrahim ibn Ala Az-Zubaidi qala hadatsana Ismail ibn Ayyash an Aqil ibn Mudrik an Luqman ibn Amir an Uthman ibn Abdul Salam Abdi As-Sulami qala istaqsaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakasani khayshataini qala qad ra'aituni wa ana aksa ashabi. Itu di sini ada nomor hadisnya, diriwayatkan daripada Sayyidina Utsbah bin Abdin As-Sulami radhiyallahu anhu, istaqsaitu, aku minta baju, aku minta pakaian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakasani, lalu memakaikan ya Nabi akan aku khaysatain. Khaysatain itu adalah pakaian di dalam tenunannya itu ada kehalusan, tapi benangnya kasar, terbuat daripada belahan katun atau bambu. Nah, jadi bahan benangnya dari bambu atau dari katun, tenunannya benangnya kasar tapi tenunannya halus. Itu disebut dengan khaysah.
Jadi memakaikan ya Nabi akan aku akan 2 lembar pakaian khaisatain. Walaqad ra'aituni, maka demi sungguh aku melihat diriku, wa ana aqsa ashabi, sayalah yang paling mantap pakaian dari sahabat-sahabat. Sayalah yang paling mantap pakaian dari kalangan sahabat-sahabatku. Kayaknya pakaian saya yang paling bagus begitu, karena pemberian daripada Nabi SAW dari bahan pakaian tersebut. Sama di zaman beberapa tahun yang lalu, ketika antum tidak mengenal baju Haramain, hanya mengenal baju produk lokal. Ada satu orang pakai Haramain, duduk tengah-tengah lokal. Apa kata dia? Ana aqsa ashabi. Nah, begitu. Di mana ana aqsa ashabi, sayalah yang paling mantap pakaiannya. Lepas itu beli Haramain semua mantap, semua muncul An-Nur, anak aqsa ashabi. Lepas itu An-Nur kurang, turun kualitasnya, muncul lagi yang lain, anak aqsa ashabi. Sekarang nggak ada lagi yang aqsa ada semuanya. Dan mulai maju dunia. Hadis. ومن سننكم إليك قال حدثنا عمر بن عون قال أخبرنا أمراء بن زادان عن ثابت عن أنس بن مالك عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها. Babu lubusul murtafi, bab memakai pakaian murtafi. Murtafi artinya pakaian mahal. Nah, bab memakai pakaian mahal. Ada sampai 1 meter, kain bahannya itu 4 juta, 10 juta semeter bahan pakaiannya. Itu disebut pakaian murtafi. Itu kalau nggak ada dalilnya, ada jelas hukumnya itu gila. Diriwayatkan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Malik. Diriwayatkan pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Malik bapak beliau, Ziyazan. Kalau fil qamus, Yazan itu sebuah lembah. Yamna'u li waznil fi'il wa ta'rif, aslu Yazan. Bukan Malik bapaknya. Sesungguhnya Malik Ziyazan, Raja Badi. Sesungguhnya Raja Ziyazan ahda, itu memberi hadiah ia raja kepada baginda Nabi SAW hullatan, akan sepasang pakaian. Akhazaha, membeli ia si Malik akannya pakaian dengan harga 3 dan 30 ekor onta, dengan harga 33 ekor onta atau 33 nakok. Paqabilah, menerima ya Nabi akannya pakaian. Kebayangkan berapa nilai pakaian itu? Harga pakaian itu 33 ekor onta. Satu onta hari ini itu bisa harga 25 juta. Nah, jarang onta harga 20. Harganya 25 juta. 25 juta. 25 juta. Salah. Kali 33. Nah, 825 juta. Itu pakaian termahal yang Nabi punya. Nah, Nabi terima, tapi nggak ada nilai Nabi pakai. Ya kita terima aja, bisa dijual lagi. Takutnya nggak ada yang bisa beli. Wajarlah tukang pemberian daripada seorang raja.
beri hadiah Nabi hulla. Hulla itu sepasang. Sepasang itu maknanya ya kalau gamis dengan celananya, gamis dan sarungnya. Itu kalau dinilai 800 jutaan. Imam Abu Dawud memberi judul Lubsul Murtafi, memakai pakaian mahal. Tapi Nabi riwayatkan hanya menerimanya. Berarti dipahami oleh Imam Abu Dawud boleh memakai pakaian yang berharga mahal. Yang penting jangan dibeli sendiri. Siap. Antum mau tuh sandal jepit saya 5 juta itu, pakai aja, tak ada masalah ya. Tapi jangan bawa ke masjid. Hadis. وبسنادكم إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب20 قلوصا فأهداها إلى ذي يزن. Nabi nggak mau ketinggalan juga. Mentang-mentang kamu raja bisa kasih saya pakaian 33 dengan saga 33 ekor onta. Diriwayatkan kepada Ishaq bin Abdullah bin Harith, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam istara, membeli ya Nabi hullatan, sepasang pakaian, bibil atin wa istina qalusan, dengan harga 20 sekian qulus. Qulus itu juga maknanya onta muda. Lalu memberikan ya Nabi akannya sepasang pakaian kepada Raja Ziyazan tadi. Kepada Raja Ziyazan. Nabi balas hadiahnya walaupun tidak terlalu sama, karena pakaian yang dikasih adalah 33 onta, sementara Nabi hanya memberikan harga 20 sekian. Babu libasil ghaliz, bab memakai pakaian yang kasar. وبسندكم إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة المعنى عن حميد بن هلال عن سيدنا أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Burdah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dakhaltu, aku masuk jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, fa akhrajat ilaina, mengeluarkan ia Sayyidah Aisyah kepada kami, izaran ghalizan, satu lembar sarung yang kasar, mimma yusna'u bil yamani, dari pakaian yang dibuat akan ia pakaian di daerah Yaman. Berarti Nabi memakai pakaian made in impor. Wa kisaan, dan sebuah selendang, minallati yusammunaha mulabbada, dari jenis mereka menyebutnya dengan mulabbada. Jadi selendang juga, tapi yang modelnya mulabbada. Mulabbada itu maknanya selendang yang dibuat dari tambalan-tambalan kain, bersambung-sambung kainnya. Nah, itu biasanya tukang jahit yang kreatif itu sisa-sisa pakaian orang jahit itu ada sisa meter, seperempat meter, itu bisa dia sambung-sambungkan jadi baju. Nah, itu baju itu namanya baju mulabbada. Aqsama billah, bersumpah ya Sayyidah Aisyah di nama Allah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kubidho, dicabut ya Nabi, artinya diwafatkan ya Nabi pada dua lembar pakaian. Nah, baju yang diberikan oleh Raja Ziyazan tadi itu tidak ada ketemu dalam kehidupan Rasul. Berarti Nabi hanya sekadar terima saja. Kayaknya Nabi tidak sempat memakai atau pernah memakainya. Yang jelas, nah, tidak dianggap
berlebihan kalau sekiranya kita membeli pakaian sedikit mahal demi kepentingan tertentu, misalnya khusus untuk hari Jumat, khusus untuk bertemu dengan tamu, khusus untuk hari-hari besar. Nah, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمر قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية أتيت عليا رضي الله عنه فقال إيتي هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رضي الله عنهما رجلا جميلا جهيرا. قال سيدنا عبد الله بن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. Nah, diriwayatkan daripada Abdullah Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, lamma kharajatil haruriyah, maka tak kala memberontaklah orang-orang Haruri. Orang Haruri yaitu orang yang Nabi katakan kalau kamu lihat ibadahnya kamu akan merasa ketinggalan. Mereka fushah dalam baca Quran, akan tapi Quran yang mereka baca tidak lewat daripada tenggorokannya. Ciri khas mereka, kepalanya sering dibuat botak. Nah, maka bisa diindikasikan mereka beramal itu melewati batas, sehingga solat yang tertinggal bagi orang berhaid mereka katakan wajib diqadha. Haruri, solat yang tertinggal karena haid wajib diqadha. Kemudian orang yang terlibat dosa besar kafir. Orang yang terlibat dosa besar kafir, berarti identik dia dengan takfir, kafir mengkafirkan. Nah, maka kalau mau dicari Haruri hari ini yaitu Wahabi. Jadi cirinya hampir lengkap. Soalnya botak-botak. Nah, kemudian mengkafir-kafirkan. Kemudian fokusnya ke tahsin Quran, tapi adab ke Qurannya taruh di lantai, pegangan tangan kiri. Waktu itu dia sempat memberontak. Nanti dia akan cari juga waktu untuk memberontak sampai dia dekati para penguasa. Oke. Tak kala memberontaklah Haruri, aku datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya jumpa Sayyidina Ali. Ini pemberontakan waktu itu masih dalam bentuk nego, masih dalam bentuk perdebatan, masih bisa ditaklukkan dengan argumen. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Ali, Itti haula'i qaum, datangi olehmu akan mereka kaum, datangi olehmu akan mereka kaum. Pada bistu, lalu saya pakai asana mayakun, sesuatu yang paling bagus. Maka saya pakai yang paling bagus, sesuatu yang ada dari pakaian-pakaian Made in Yaman. Ini salah satu waktunya kita memakai pakaian yang bagus, ketika ketemu sama musuh, ketika ketemu sama orang-orang yang tidak paham dengan metode, dengan gaya yang kita pakai. Nah, maka berkunjung ke rumah orang-orang yang tidak terlalu mengenal agama, pakai pakaian bagus. Tapi kalau datang ke rumah orang-orang sudah maklumnya agama, pakai pakaian sederhana. Ziarah, membezuk orang miskin, pakai pakaian yang agak lusuh-lusuh dikit. Nah, begitu. Ketemu sama Wahabi, pakai pakaian jubah mahal. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berkata Abu Zumail, adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas itu laki-laki yang tampan, jahiran. Jahiran maknanya yang punya wibawa. Jahiran, memiliki pemandangan yang menakutkan. Nah, dia punya wibawa, tampan, punya wibawa.
Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka aku datangi mereka. Waqalu, mereka bilang, marhaban bik ya Ibn Abbas, selamat datang dengan kamu wahai Abdullah bin Abbas. Ma hadhil kullah, kata Wahabi itu, apa ini pakaian? Pakaian apa pula kamu pakai ini? Qala ma taibuna alayya, apa yang kamu cela di atas aku? Ma taibuna, apakah sesuatu taibuna kamu anggap kurang, kamu anggap mencela di atas aku gara-gara memakai pakaian ini? Demi sungguh aku melihat di atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu, yang paling bagus sesuatu yang pernah ada di pakaian. Itu kayaknya pakaian yang tadi pemberian pada Ziyazan yang nilainya 33 ekor unta, 800 juta. Nah, sekarang ada itu kain harga 800 juta. Kalau kita lihat jelek untuk atau letak mahalnya mana. Nah, tapi kalau pakaian itu bisa nyuci sendiri, dia bisa melipat diri sendiri, bisa lepas sendiri, bisa terpasang sendiri, itu wajar dibeli 800 juta. Kita tidur, dia pergi kamar mandi, nyuci badannya, biar dia terbang jemur, biar dia pakaikan ke kita. Kayak babu maja fil khazzi. وسندكم إليه قال حدثنا عثمان بن محمد الأنماطي البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثنا أبي قال أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه إمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-khazzi adalah pakaian yang dibuat dari tenunan wol dengan sutra. Itu namanya khazzi. Pakaian yang dibuat dari tenunan wol dan sutra. Dalam kitab fikih dikatakan kalau antara sutra dicampur dengan yang lain 50-50%, maka hukumnya boleh. Yang penting sutra tidak lebih banyak. Itu disebut pakaian khazzi. Jadi dari awal bab Nabi berbicara, hadis berbicara tentang jenis pakaian, kemudian tentang ukuran pakaian, kemudian tentang persen pakaian, kemudian tentang harga pakaian, kemudian tentang bahan pakaian. Nah, salah satu bahan yang diperbolehkan dipakai adalah benang wol campur sutra. Hadisnya daripada Abi Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala aku melihat seorang laki-laki di Bukhara ala baulatin baghdha, di atas keledai. Bagla peranakan kuda keledai yang berwarna putih, alaihi imamah, di atasnya ada sorban khazin. Sorban dari bahan khazin, benang campur, benang sutra campur wol, sauda berwarna hitam. Berkata ia, laki-laki tersebut, kasaniha, memakaikan akan aku akannya sorban oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sorban pemberian Nabi. Berarti Nabi mengizinkan memakai pakaian yang terbuat dari campuran sutra dan takfir. وبسندكم إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازر إلى يوم القيامة. Nah, hadis pertama yang Nabi pakai pakaian yang ada satu orang memakai pakaian dari wol bercampur dengan sutra, itu hadisnya dhaif. Kemudian hadis yang di sini hadisnya sahih, itu mengancam justrunya.
Diriwayatkan pada Sayyidina Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari qala, ada Sayyidina Abu Amir atau Abu Malik, wallahi yaminun ukhra ma kadzabani. Annahu, sesungguhnya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna, sungguh benar-benar akan ada min ummati, dari umatku, aqwaman, beberapa kaum, menghalalkan mereka nanti akan khazzah, yaitu kain wol bercampur sutra dan sutra murni harir. Wa zakara kalaman, baru menunjukkan sebuah kalam, qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yumsahu minhum, akan dirubah wujud dari mereka, akharun, akan yang lain, akan dirubah wujud dari mereka akan yang lain, yaitu jadi monyet, jadi babi sampai hari kiamat. Nah, berdasarkan hadis ini memakai khaz hukumnya tidak boleh, namun ulama memberikan beberapa kategori. Kalau sekiranya sutranya lebih sedikit atau sama banyak hukumnya boleh, tapi kalau sutra lebih banyak hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Limarji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin.